Hai Graders, balik lagi nih dengan kami. Dalam segmen obrolan santai kali ini, kita ditemenin salah satu siswa yang saat ini sedang kuliah di Central South University atau CSU di kota Changsha, Hunan, China. Kebetulan siswa ini sedang kuliah S2 dengan major Applied Probability, major yang cukup tough ya, very challenging karena ini berhubungan dengan mathematics. Nah, seperti apa obrolan santai kita kali ini? Yuk, tanpa basa-basi, kita kenalin Jonathan Ruben Andrian, atau biasa kita panggil Ruben. Hai Ruben, ni hao. Ni hao, halo Kak. Halo Ruben, gimana kabarnya Ruben? Baik. Wah, S2 nih ya di Central South University, atau kalau Zhongwennya kita biasa panggil Zhongnan Daxue. Iya. Wah, majornya juga cukup unik ya, cukup challenging. Oke. Boleh cerita sedikit nggak Ruben, kira-kira pengalaman Anda waktu ya katakanlah selama bersekolah di Indonesia hingga SMA itu gimana? Ya, sekolah pada umumnya, Ruben masuk sekolahnya swasta. Kalau di Indonesia, pas di Indonesia sekolah Kristen. Lalu emang dari kecil emang udah masuk sekolah swasta. Ya, terus masuknya jurusannya IPA waktu di SMA. Ya, pada umumnya lah, normal. Seperti yang menonton. Audiens yang menonton. Memang dari kecil waktu itu udah suka matematika ya? Lumayan sih. Salah Lumayan. satu subjek yang Ruben suka. Berarti waktu di high school katakanlah IPA nilainya super nih harusnya. Oke lah. Ya, Oke. kadang jelek sih, tapi ya oke lah. Bukan yang paling Ruben suka, tapi ya emang suka sih dari SD, emang lumayan suka matematika. Oke, nice. Mm. Nah, pada saat itu apa ya yang bisa membuat seorang Ruben ini akhirnya mutusin kuliah ke Chungguo nih, ke China? Nggak terduga sih, bukannya kayak rencana pas kelas 2 SMA, terus langsung pengen rencana, oh nanti kuliah mau ke China, enggak gitu. Kayak Hmm. tiba-tiba gitu. Karena emang rencana yang di atas. Emang Ruben kan tadinya emang rencananya pengen sekolah kuliahnya di universitas di Indonesia aja, yang negeri mungkin, atau yang negeri mungkin kan karena lebih affordable. Right. Tapi ada satu dan dua hal gitu yang Ruben mungkin salah 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 proses, jadi kayak belum bisa daftar lagi dan harus tunggu 1 tahun. Ah, Terus iya, jadi kayak harus nunggu 1 tahun kan kayak buang waktu gitu. Terus ada salah satu lause di eh, yang kenal Ruben, dia nawarin gitu. Kan suatu tawaran yang tidak terduga gitu. Padahal waktu itu udah bulan Agustus. Dimana kan kalau mulai sekolah itu kan bulan September, Oktober gitu kan orang benar udah ya. masuk kelas. Terus kan Agustus itu kan jadinya kayak buru-buru gitu. Ruben belum punya visa, paspor, dan lain-lain. Jadi kayak ya itulah, tidak terduga itu, nggak terencana. Oke, tapi mungkin rencana yang di atas ya Ruben, sehingga Iya, Ruben bisa flow gini. Oh, ngomong-ngomong waktu itu setelah SMA berarti sempat S1-nya di China juga ya? iya, SMA, Oke. iya, S1-nya langsung di China. Oke, boleh cerita universitas apa mungkin waktu itu kuliah major apa? Di Hunan Normal University di kota Changsha juga, majornya computer science. Wow, oke. Hunan Shifan Daxue. Iya, Hunan Shifantashi. Oke. Ya, waktu itu ngambil computer science. Challenging nggak? Hmm, eh, oke lah, nggak gitu challenging yang sekarang, karena waktu itu si programnya tuh English taught major. Oh, oke. Iya, Jadi kuliah computer science dengan bahasa pengantarnya Inggris ya. iya. Ya, Lalu si teman kelasnya juga ada beberapa yang orang luar gitu. I see. Iya. Nah, tapi S2 yang kamu ambil dengan major applied probability ini pakai English atau Mandarin? Mandarin sih. Wow, Mandarin. S2 Iya. nih, denger graders ya, keren banget. S2 di Zhongnan Daxue, ngambil majornya, apa ya nama Mandarinnya ya, applied probability ya? Ing Yong Kai Lu. Oke,应用概率ya.
pakai pengantar bahasa Mandarin. Hmm. Ini pasti membuat sedikit challenging ya kalau kuliah dengan pengantar Mandarin, terutama majornya yang sushu ya. Semua yang berhubungan dengan mathematics. Oke, menarik. Ya, berarti ngomong-ngomong udah berapa tahun ya all together ya di China? Nanti bulan September berarti 6 tahun di Oke, bulan September ini 2022 udah 6 tahun. Oke, berarti waktu itu masuk di 2000 kalau nggak salah 15 ya berarti ya? 16 ya. Oke. Nah, balik nih. Sekarang posisi S2, balik waktu kamu yang tadi persiapannya tanda kutip gerudak-geruduk bahasa Jawanya, artinya ya sedemikian inclap langsung akhirnya bulan 8 mutusin, akhirnya bulan 9 udah mulai kuliah. Nah, pengalaman awal pertama kali landing di China, terus itu gimana hingga kamu bisa sering ya, bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di Zhongguo, itu gimana ceritanya, Ruben? Ya nggak biasa sih awalnya. Cuma kan ada beberapa teman Indonesia juga di universitas satu itu kan ada orang Indonesia beberapa gitu, terus mereka kayak bantuin Ruben gitu. Kalau misalnya naik subway atau naik bis atau beli peralatan kayak hardware gitu di supermarket di Chaoshe yang di mana. Ya mereka kasih tahu, terus lama-lama ya nanti Ruben kebiasaan sendiri ya bisa atur sendiri sih kayak gitu. Oke. Iya, cuma ya kalau misalnya kayak ke kantin kan nggak bisa juga gitu selalu ngintil mereka, kan harus kadang Ruben sendiri ya coba aja pakai Mandarin yang basic gitu kayak womai ke womai neke, kalaupun nggak tahu barangnya sebutnya apa ya tanya aja pakai itu. Oke. Sedikit nekat lah ya. Iya. Dengan bahasa campur bahasa tubuh, katakanlah bahasa Tarsan lah ya. Oke, jadi ini menarik nih. Pada waktu Ruben ambil S1 dengan Computer Science pengantar bahasa Inggris, kalau saya boleh nebak, apakah waktu itu Mandarinnya benar-benar pas-pasan atau nggak bisa nih? Atau udah bisa? Pas-pasan sih. Terkadang orang Indonesia yang udah pernah belajar Mandarin itu kalau sampai China itu ya mungkin kita udah pernah belajar pas SD, SMP, SMA gitu. Tapi kan kalau di China itu kan denger langsung, itu kan listening gitu. Jadi kan beda gitu. Jadi ya susah sih, apalagi kalau Ruben itu kan di Changsha yang notabene punya aksen. Mereka tuh ngomongnya bukan Putonghua gitu. Kalau Putonghua mungkin yang kita suka belajar Mandarin, listening, speaking yang kita suka dengar di Indonesia itu kan pakainya yang versinya yang di Beijing mungkin yang ngomongnya itu. Tapi kalau Changsha itu kan udah beda, Mandarinnya udah nggak ngerti lah. Jadi biasa gitu. Cara mereka bicara itu bukan yang buat belajar. Jadi pas-pasan sih, nggak bisa, walaupun mungkin tahu gitu. Oh, dia tadi ngomong yang sangat simple, tapi karena dia yang ngomong jadi nggak ngerti, belum biasa. Harus dari kebiasaan baru bisa. Mungkin yang Ruben maksud adalah ada bahasa aksen atau dialek ya. Iya. Bahasa daerah di Hunan ya, provinsi Hunan ini kebetulan kamu di kota Changsha. Ya ibarat kayak di Beijing itu adalah seperti bahasa orang Jakarta, yaitu di speak Mandarin yang baku misalnya ya. Misal kalau kamu dari Jakarta geser sedikit, Ruben dari Bandung kan? Iya, dari Bandung. Oke, itu di Bandung sudah langsung ngomong Sunda kan. Nah, yaitu seperti itulah di China. China juga sangat banyak ya greeters. Tiap kota, tiap provinsi itu memiliki dialek masing-masing. Yang dimana kadang kita belajar di Indonesia Mandarin yang national language, begitu nyampe kena bahasa dialek langsung nggak ngerti ini orang ngomong apa kan gitu. Tapi basically kamu ngomong bahasa Mandarin kan, Putonghua kan mereka juga jawabnya dengan Mandarin juga kan ya, Ruben? Iya. Oke. Nah, waktu itu kenapa pilih computer science? Dan sekalian lanjut nih, kenapa S2-nya pilih applied probability? Waktu itu pilih computer science soalnya
yang available, yang English taught itu cuma computer science sama medicine. Dan Oke. Ruben itu lebih, ya kalau cuma dua itu pilihannya, dan daripada buang 1 tahun di Indo nggak ngapa-ngapain gitu kan, ya mending coba aja ke China gitu, belajar, cari pengalaman. Dan computer science juga, ya not bad sih. Ruben juga emang suka komputer gitu, walaupun ya main komputer ya, walaupun itu kan bukan berarti kayak oh pilih computer science Ruben suka, emang udah dari dulu suka programming, enggak gitu. Emang Ruben suka main komputer lah, daripada medicine kan ya sama sekali nggak tertarik gitu. Komputer kan Oke. iya pasti ada apa, subjek-subjek matematika juga di dalamnya, terus ada kayak editing lah mungkin, apalah kayak programming apa segala macam, kayaknya sih menarik, jadi Ruben coba. Hmm, hmm. Heeh, Nah, terus computer science. setelah computer science selesai, eh, applied probability, ini Oh. major yang cukup susah loh dan super spesifik ya. Biasanya anak-anak kalau saya nggak salah biasanya ngambilnya adalah mathematics and applied mathematics, ya,应用数学 atau misalnya statistics. Nah, tapi ini applied probability ini super super spesifik loh. Ya ini sebenarnya tidak terduga juga sih rencana. Semuanya tidak terduga, Iya Ruben. semuanya, Oke. kalau di China semuanya tidak terduga. Wow, oke. Karena tadinya kan Ruben itu emang passionnya sebenarnya di desain, di art gitulah. Cuma Melenceng ya, melenceng ya ceritanya jauh. dia melenceng ini. Cuma tadinya tuh emang S2 kan pengen ngejar yang Ruben suka gitu. Walaupun pakai Mandarin ya sudah gitu. Karena kan toh Ruben sudah di China bertahun-tahun gitu. Ya walaupun mungkin nanti sulit kan itu juga yang Ruben suka gitu. Jadi walaupun pakai Mandarin kan nggak apa-apa. Tapi ternyata Ruben itu punya punya kelainan buta warna. Jadi Ah, nggak bisa lanjut, sorry to hear that. Ya. ya nggak bisa lanjut art and design. Jadi Hmm. waktu itu si sekolahnya juga lumayan telat gitu, ngasih ngasih apa ngasih kayak pengumuman, oh sebenarnya kan waktu itu pas apply itu udah diterima gitu, si art and design itu udah keterima Oh, walaupun oke. S2-nya apply art and design. iya apply-nya Oke. art and design. Hmm, hmm, hmm. Tapi dan sekolahnya pun terima sampai sampai pas hari hanya September yang pas mau registrasi ulang itu baru dikasih tahu kalau Ruben nggak bisa kan. mm, jadi harus buru-buru Oke. ganti gitu. Ya, Iya, ya sorry to hear that. Maksudnya iya, kan, wah, tiba-tiba dan juga semuanya tanpa terencana. Ya ini benar iya. nih. Selalu kayak gitu kalau di China. Ya. Nah, biasanya kan memang dilengkapi dengan medical check up ya sebelum Iya, untuk. medical check up kalau mau apply. Oke. Ya, dari situ baru ketahuan dan sekolah baru nginfoin ya. Iya, nginfoinnya telat mereka. Soalnya kan kalau pengumuman keterima itu kan around bulan Juli ya, Juni Hmm, Juli gitu hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Juli kalau nggak salah. Terus mereka nggak nginfoin gitu. Mereka cuma oh iya kamu keterima, ya udah gitu kan, Ruben senang gitu. Terus pas sampai bulan September registrasi ulang ke sekolahnya baru ketahuan nggak bisa. Jadi Ruben harus buru-buru cari gitu major yang baru. Oh my God. Ya, Ya, ini ibarat seperti putus cinta nih tiba-tiba. iya, On the day of the registration baru benar-benar bisa iya. ketemu. Heeh. Jadi ya Oke. udah sih. Ya inilah tidak terduga Ya. probability apa Hmm. namanya applied probability. Hmm. Basically gimana you make progress di applied probability ini? Ya oke sih. Walaupun mungkin ya emang sulitnya itu karena ini kan Chinese taught gitu. Hmm. Diajarnya pakai Mandarin, dan Ruben Hmm. tuh di banyak kelas itu satu-satunya murid luar negeri sih. Satu-satunya murid luar negeri di kelas tersebut. Ya Di karena mana memang jarang banget sih anak international students ngambil S2 berani loh ya applied iya, probability. iya, Mandarin lagi Mandarin Short. iya. Ya. Sebenarnya ada, cuma mereka itu belum bisa ke China karena corona. Oke, Iya, oke, jadi ya. kayak cuma Ruben yang di China dan bisa ke kelas gitu. Ya, Iya, lucky you Ruben. Banyak siswa yang waktu iya. sebelum COVID mereka pulang untuk Hmm, liburan winter, akhirnya sampai sekarang juga nggak bisa balik. hmm, hmm. Memang pada waktu itu mereka merasa, wah hoki nih maksudnya. Selamat saya bisa pulang Indonesia, ternyata COVID Iya, mulai pertama di Wuhan.
Heeh. Tapi dengan kehebatan infrastruktur maupun logistik maupun tenaga medis yang dimiliki oleh China, mereka cepat sekali nuruninnya. Nah, Mm-mm. kemudian baru kita yang di Indonesia yang uh, panik nih kena COVID Mm. seperti itu. Oke, Bener. balik Ruben. Anda tahun ini September itu udah 6 tahun loh di China. 6 tahun itu ya waktu yang cukup panjang menurut saya ya. Nah, Mm. pastinya seorang Ruben ini punya pengalaman apa? Pengalaman yang paling nggak enak katakan atau pengalaman yang menurut kamu ini pengalaman the best selama 6 tahun kamu tinggal di sana? Bisa sharing nggak? Pengalaman paling nggak enak mungkin ada pas S1, mungkin kalau eh, kan Ruben itu bukan datang dari keluarga yang sangat wah gitu ya. Emang Oke, Ruben itu juga diiming-imingi oleh Laos yang di Indonesia itu, yang waktu itu saranin Ruben untuk kuliah di China itu kan karena di China itu emang banyak beasiswa. Jadi ada beberapa kali di mana eh, waktu di Hunan Normal yang pas Ruben S1 itu, kayak Ruben itu sempat gak bisa bayar uang sekolah gitu. Sempat oh kayak my God. nunggak. Iya, tapi kayak emang sekolah tuh punya program beasiswa gitu. Cuma kan kalau bayar uang sekolah itu kan sekitar bulan September, Oktober gitu kan. Ya, Sementara itu juga kan koneknya nanti ke visa lah, harus di benar, extend, harus benar, diperpanjang. Kalau kamu belum bayar kan nggak akan mau diperpanjang gitu sekolah. betul, betul. Iya. Dan pengumuman beasiswa itu emang keluarnya tuh telat, bulan November, Desember baru keluar. Jadi kayak Oke. ya masa-masa itu yang di tengah-tengah itu yang Ruben nungguin beasiswa itu eh, yang menakutkan sih. Pastilah. Pada waktu jeda itu apakah sempat visanya expired? Enggak kan? Enggak, tapi Oke. enggak. Oke, kalau itu visa expired masalah luar biasa gitu. Iya. Jadi Greatest memang China ini kontrolnya very strict ya terhadap izin tinggal seorang siswa. Hmm. Boleh dikatakan jenis siswanya ada yang biasa disebut resident permit ya. Hmm. Nah, resident permit itu Greatest per tahun. Jadi siswa akan membayar uang sekolah sebelum sekolah dimulai, itu bayar 1 tahun, maka resident permit kalian akan diperpanjang selama setahun. Jadi, dan itu begitu berlangsung seterusnya. Ya Hmm. puji Tuhan sih, walaupun pengalaman itu Iya. benar-benar mengerikan ya, selama menunggu Hmm. pengumuman beasiswa itu, dan yang terpenting adalah visa kamu tidak melampaui batas yang diberikan. Itu Hmm. pengalaman, oke, salah satu pengalaman yang ya boleh dikatakan ngeri lah ya, pahit lah ya. Iya. Nah, Hmm. what is the best experience, Ruben? 6 Eh, tahun loh. ya punya banyak teman dari luar sih, itu sih yang best experience. Nggak cuma dari Indonesia gitu. Dari Indonesia juga banyak sih. Cuma ada beberapa yang mungkin dari Afrika, Oke. yang Ruben lumayan dekat, di mana di yang tadi yang the bitter experience itu, Mm-mm. yang Ruben sama mereka itu jadi sering doa malam. Nice, nice, Iya, nice. Ruben itu jadi kayak waktu itu sering ke kamar mereka kalau malam jam 10 itu tuh kayak doa bareng sama mereka. Bahkan Oke, sampai sekarang juga walaupun mereka udah pulang ke negara itu, Ruben masih sering telepon sih, udah kayak keluarga. bagus. Afrika dari negara mana? Tepatnya. Zambia, dari Oh, Zambia. Zambia. Oke. Oke. Ya, itu Greatest penting ya. Sekolah kita ke luar negeri, kita jauh dari orang tua, makanya penting banget yang dinamakan hubungan vertikal dan horizontal ya. Yaitu vertikal, Anda tetap harus ya sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing, dengan agama kalian masing-masing. Intinya ya tetap harus menjalin komunikasi dengan yang di atas, karena salah satu kekuatan kita jauh dari orang tua sendiri dan lain sebagainya itu Hmm, memang datangnya dari atas, iya. terlepas dari dukungan teman-teman secara horizontal ya, Hmm, dengan teman dari negara lain, sama-sama siswa asing, sama-sama merantau katakanlah. hmm, Ya, menarik menarik pengalaman Ruben ini. Oke. Nah, 6 tahun, 2016 masuk, 2020 terjadi COVID, start di Wuhan. Nah, pada saat itu Ruben juga pernah jalanin offline cukup lama juga ya, selama 4 tahun. Berarti selesai S1 ya? S1 selesai? Eh, iya, pas 2020 itu udah nggak ada kelas sih, tinggal tulis tesis, Pak, Oke. dan Nah, itu skripsi. terjadi COVID waktu itu ya. Iya, Oke. Nah,
pengalaman Ruben gimana nih? Ceritain dikit tentang misalnya dari kebijakan sekolah atau kebijakan kota Changsha dan seterusnya itu terhadap international students gimana nih waktu COVID? Hmm, waktu itu cukup sangat ketat sih, sangat ketat. Waktu itu Changsha itu kayak beberapa hari setelah Wuhan itu udah lumayan banyak itu kan kayak banyak berita berseliweran gitu. Takutnya kayak Wuhan itu kan rumah sakitnya penuh lah apa segala macam. Terus orang dari Wuhan datang ke Hunan gitu. Soalnya kan Wuhan itu provinsinya Hubei itu kan sebelahan persis gitu sama Hunan gitu, persis di Oke. atasnya. Jadi kayak mereka kalau nggak ada rumah sakit itu kan bisa ujuk-ujuk lari ke Hunan gitu. Oke. Dan kita kan waktu itu kan belum tahu corona itu seperti apa lah, dampaknya kayak gimana, kalau kena kayak gimana, jadi zombie atau segala macam. Jadi kayak udah overthinking yang aneh-aneh yang macam-macam gitu kayak, aduh udahlah ini mah. Tapi kan waktu itu kan udah apa sekolah itu kayak kita juga kayak bimbang gitu antara pulang Indo atau enggak. Soalnya waktu itu juga sebenarnya tuh banyak orang Indo yang nggak mutusin pulang cuma karena corona mereka kayak jadinya buru-buru lah beli tiket apa segala macam sisa ini sisa itu kayak oh iya tinggal sisa ini Air Asia atau China Southern-nya tinggal ini tinggal satu tinggal besok gitu jadi kita kayak telepon sana telepon sini kamu Cukup gimana panik ya kalau saya dengar iya dari keadaan waktu itu. sangat Apalagi panik orang tua juga khawatir banget iya kan. iya jadi waktu itu ya puji Tuhan lah apa nggak mutusin untuk nggak pulang sih dan waktu itu di Huna normal ada beberapa orang sih ada 7 kayaknya. Ada 7 cuma di circle-nya Ruben yang sangat dekat yang setiap hari spend time itu ya ada 4 orang dan emang sekolah itu ya mutusin nggak boleh keluar sih. Maksudnya boleh cuma kayak cuma 2 jam. 2 jam keluar. Oke, oke. Cuma Jadi 2 jam. artinya sekolah pun melakukan tindakan juga secara strict ya. Mereka mau Iya, ngelibatin seluruh international students juga kan. iya. Heeh, nggak Ya. boleh keluar. Cuma 2 jam sih boleh. Lain cerita ya, manusia punya yang nentuin rencana tapi Tuhan yang mutusin. Coba waktu itu misalnya Iya, Ruben pulang Indonesia, waktu iya, yang Ruben bilang ujuk-ujuk tadi beli iya. tiket pulang Indo, Tiba-tiba. kamu bisa nggak bisa apa namanya kuliah S2 nih, bisa Iya, jadi beda ya. cerita. Beda Mm, cerita udah. Oke, mm, menarik, menarik banget, menarik mm, banget. Menarik banget. Nah, Ruben sudah S2 selesai nih. mm. September ini lulus kan? eh enggak, masih lama, masih dua Hmm? tahun lagi. Masih 2 tahun Emang? karena Ruben itu karena zaman corona itu si kelulusannya itu diundur gitu loh. Oke, Diundur setahun. oke. Nah, Mm. S2-nya sorry, 2 tahun atau 3 tahun ya? S2-nya 3. Di Oh, China itu S2-nya 3 tahun. Kuai Buddha, Kuai Buddha. Ya, Betul. makanya masih diundur lagi setahun, makanya kamu masih kurang lebih ya 2 tahun lagi ya. Mm, Tahun 2023 harusnya lulus ya. iya. Nah, Jadi oke. 2024. 2023 apa 24 nih? 24. Lulusnya 24. 24, 24. Wow, total berarti 8 tahun loh, Ruben. Iya, akan 8 tahun di Changsa. 8 tahun selesai S2. Mau lanjut S3? Eh, kayaknya enggak. Oke, Kalau oke. pertanyaannya lanjut S3 enggak. Cuma kalau pertanyaannya ingin tetap di sana, iya. Kayaknya. Oke, oke, oke. Nah, ini yang padahal mau saya tanyain. Iya, Selesai S2, itu selesai kepikiran. S2 terus kamu mungkin mau stay di Hmm, China for a while. Apa hmm. yang membuat seorang Ruben berpikir bahwa saya nggak pulang dulu deh, saya mau coba, maksudnya berkarir ya, katakanlah. Iya. Apa yang Hmm, membuat seorang Ruben berpikir seperti itu? ya penting sih cari pengalaman dulu sih sebelum langsung S2 S3 itu kan jarak apa S3 itu kan bukan main-main gitu. Itu harus ada kemampuan analitik lah atau Mm, research yang lebih gitu. Itu kan S3 belum bisa lah kalau misalnya ya hebat sih mungkin ada yang S1 langsung S2 S3 itu wow gitu tapi kalau untuk Ruben sih kayaknya harus cari pengalaman lebih lah pengalaman kerja atau apa segala macam siapkan mental baru Oke. baru bisa terjun lagi ke Mhm. S3 karena S2 sekarang aja kan sulit gitu udah kerasa lebih sulit dari S1 kalau misalnya nanti lanjut lagi ke S3 itu kayak
kayak kurang sih, harus ada jeda-jeda gitu biar lebih fresh pas Ya, mulai S3. oke. Menurut pengetahuan Ruben atau Ruben dengar dari other international students yang selama ini Ruben kenal, cari kerja di China susah apa enggak sih? Hmm, untuk orang luar negeri kayaknya enggak sih. Kayaknya Oke. enggak sih, enggak gitu sulit sih. Coba-coba aja cari soalnya di sana itu kan banyak sekali aplikasi cari kerja gitu. Mhm, Lebih mhm. mudah cari kerja daripada di Indonesia sih, Ruben itu akuin sih. Karena Ruben yang ngalamin. Dan Oke. emang kadang kalau dulu pas S1 juga, apalagi waktu itu yang pas jaraknya Ruben diundur si kelulusan itu kan Ruben gabut gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu jadi kayak Gabut. jadi itu kan pas zaman corona, jadi kayak Ruben cari aja gitu kayak internship, Hmm, kerja, tapi yang mhm. online itu Oke. carinya di aplikasi, di beberapa aplikasi gitu. Mhm, Jadi cari-cari aja yang mungkin, apalagi kita itu kan orang luar negeri, kalau mhm. misalnya kamu punya kemampuan berbahasa Inggris yang lebih, itu pasti lebih dipakai. Apalagi Ruben itu kan di Changsha, kota Changsha itu kan eh, kota yang cenderungnya nggak gitu, belum begitu banyak orang luar negeri kerja di sini sih. Ruben itu Oke, ngeliatnya bukan kayak Guangzhou, Shanghai itu kan udah betul. sangat biasa mungkin kalau orang luar negeri kerja di kantoran. Tapi kalau Changsha itu mungkin kompetisinya masih sangat sangat kurang sih. Oke, Itu jadi kamu memiliki selling point lebih ya iya, dibandingin iya, bandingin yang lain. Tuh iya, greaters dengerin. Jadi nggak mm, harus Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Hangzhou iya, dan seterusnya. You may iya, think about like apa pengalaman yang Ruben barusan sharing ini juga iya. suatu hal yang menarik. Malah sebenarnya Ruben saranin untuk yang pengen kuliah di sana jangan carinya kota yang udah orang Indonesianya sangat banyak sampai ribuan, itu jangan. Mhm, Mendingan carinya yang kota-kota ya, Changsha itu bukan masuknya itu kayak desa gitu ya. Maksudnya China itu kan kotanya besar-besar semua gitu. betul. Cuma ada banyak kota yang belum populer di kalangan mahasiswa Indonesia untuk belajar di China gitu. Jadi cari aja kota-kota yang lebih kecil, mungkin kayak Changsha atau kayak mungkin Guilin atau Nanhong, Nanning, eh, Nanchang, ya, Nancang ya. itu yang lebih nggak populer. Bahkan kalau nggak banyak orang Indonesia itu malah kesempatan belajar bahasa asingnya lebih tinggi karena jadinya kepaksa gitu, kayak nggak ada orang Indonesia ini mah udah harus ngomong Mandarin, ini mah Hmm. udahlah, jadinya Kebentur-bentur kebiasaan. ya. Heeh. Iya. Heeh. Soalnya banyak cerita kadang kalau ini cerita apa namanya intermezzo dikit ya. Hmm. Banyak anak misalnya dari Bandung, orang Sunda, Hmm. kalau banyak di universitas tersebut Indonesianya banyak, pulang jago ngomong bahasa Jawa. Itu karena tiap hari kumpulnya dengan banyak anak-anak Indonesia dari Hmm. Indonesia Timur katakanlah, Hmm. spesialis Hmm. apalagi Surabaya dan seterusnya itu. Hmm. Menarik. Ya, eh, saya sentil nih, kok nggak pulang-pulang. Sudah punya Soalnya pacar orang Cunggo ya? enggak enggak. Eh, Enggak ya. Ruben itu kan emang suka kalau dapat uang itu emang suka tak simpan gitu. Terus kalau summer itu nggak pulang itu emang karena Ruben ya bukannya berarti nggak kangen rumah gitu ya. Waktu itu dipakainya untuk liburan sih. Untuk Oke. Hmm. jalan-jalan ke kota lain lah. Soalnya waktu itu kan mikirnya pas lulus itu pasti pulang gitu. Nggak tahu Ya. ada corona gitu sebelum itu. Jadi ya mending lihat-lihat China, atau mungkin ya explore aja Changsha, kan setiap kota di China itu sangat banyak sekali sightseeing gitu, mendingan Hmm. dieksplor ya salah satu bagus-bagus gitu, foto-foto segala macam, dan murah-murah juga nggak mahal, jadi ya uangnya dipakai dialokasikan ke ya itu traveling. Ya, ini Kritos satu tips menarik nih dari seorang Ruben. Iya. Sudah sampai sana, mumpung kalian masih muda, ya masih statusnya sebagai pelajar, gunakanlah waktu apa namanya off kalian, misalnya winter holiday atau summer holiday, waktu break-break itu bisa exploring ya, exploring Iya. China. Dengan melakukan exploring maka creators pasti punya banyak knowledge nantinya ya, Hmm. knowledge, pengalaman karena sudah melihat banyak tempat nih dan merasakan banyak hal, termasuk Hmm. dari sisi budaya, dari sisi bahasa dan juga kulinernya kayaknya menarik juga ya Ruben Iya. ya.
Iya, menarik, sangat menarik. Apalagi kalau orang Indonesia itu kan cenderungnya pasti kalau oh kamu udah di China gitu, ada nggak kayak Chinese food Indonesia di sana itu beda sih. Soalnya masakan China itu terbagi per daerah gitu dan kalau misalnya nanyanya oh di Changsha ada nggak kayak capcay, Fuyung Hai itu nggak ada sama sekali. Itu Chinese food yang sudah termodifikasi ya, Iya, menyesuaikan dengan lidah apa namanya masyarakat yang ada di Indonesia kan begitu. iya. Tapi boleh sih kalau Ruben boleh saranin ya mungkin mahasiswa Indonesia mau ke China boleh ke Changsha sih karena Changsha makanannya itu karena nggak cuma orang Changsha yang di Changsha gitu banyak mahasiswa Indonesia yang kadang liburan gitu kan temannya Ruben yang mungkin dari Wuhan atau dari Xi'an itu ke Changsha jalan-jalan. Oh Ruben emang sih makanan Changsha yang paling enak. Aduh enak banget. Dan Bener makanan ya. mereka itu nggak gitu enak. Emang kalau the best makanan itu ya Hunan sih kayaknya. Hunan itu enak. Ya, Dan ya. Hunan tulis Thai very famous ya, very iya, famous. It's more like Sichuan Thai, ya. iya, Sichuan iya. food, Sichuan cuisine, Cantonese cuisine, dan Mm, salah satunya yang terkenal untuk China adalah Hunan cuisine. iya, Hunan. Hunan cuisine. Mm, Berarti mm, pedas-pedas nih makannya nih. iya. Cocok. Iya pedas-pedas. Gak kangen karedok kamu. Kangen. Kalau di Oh, Instagramnya tak save semua foto-foto makan Indonesia kalau pulang itu dicobain satu. Oke. Sebagai short closing nih dari Ruben, pesan dah atau apa yang bisa kamu sampaikan untuk adik-adik kita yang ada di Indonesia yang ada keinginan kuliah ke China untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik seperti Ruben ini. Kira-kira apa pesannya? Eh, Intinya jangan ragu-ragu sih kalau misalnya eh, pengen kuliah ke luar negeri bisa dicoba ke China karena banyak beasiswa juga di China bisa apply buat beasiswa dan nggak akan kecewa kalau misalnya ke China belajar nggak akan kecewa karena banyak pengalaman yang didapat kayak membuka mata gitu gerbang dunia tuh kayak terbuka kalau Oke. kuliah ke China. Heeh. Oke. Jadi itulah ya, creators pesan dari seorang Ruben, Hmm. jangan pernah ragu-ragu, Hmm. oke? Jangan pernah ragu-ragu. Jadi just keep the spirit ya, keep the Iya. faith, dan kemudian juga China juga kata Ruben banyak offers a lot of scholarships. Hmm. Jadi ya itulah sedikit penggalan dari pesan dari seorang Ruben. By the way, thank you so much Ruben atas Sama-sama. ngobrolan santai kita ini, Iya. dan kamu masih ada waktu 2 tahun lagi. Selamat berjuang ya, selamat Iya. berjuang, dan juga setelah selesai S2 berharap untuk bisa berkarya dan berkarir sementara waktu di China. Hmm. Tapi gimana pun harus balik Indonesia, Ruben. Iya. Ya, kasih negara dan bangsa kita dengan knowledge, dengan pengalaman yang Ruben Hmm. milikin Hmm. untuk membuat kita Indonesia jauh lebih baik ke depan. Hmm. Mungkin itu dari kita. Thank you so much Ruben ya. Thank you so Iya much atas sama-sama. waktunya dan supportnya. Alright creators. Nah inilah obrolan santai kita kali ini dengan Ruben, S1 S2 di China. Total 8 tahun dan masih mau berkarya berikutnya. Nah untuk itu saksikan terus klip-klip kami ataupun obrolan santai kami ini. Kami akan berusaha menghadirkan topik-topik yang lebih menarik lagi dengan mengundang beberapa siswa pelaku langsung, narasumber yang cukup menarik untuk kita dengerin dan kita kulik-kulik nih pengalaman-pengalaman mereka. Nah, bagi kalian, kalau kalian suka video ini, please press the like button dan juga comment down below on the kolom komentar. Please don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita ataupun video-video terupdate dari kami. Thank you so much Ruben once again. Bye Graders. Thank Bye. you. Bye-bye.